Thalathul muhlikat, 3 perkara yang pasti membinasakan orang. Kalau ada pada seseorang binasa dia, hancur hidupnya, tidak terarah, tidak diridhoi Allah, tidak disukai manusia. Yang pertama syuhul muta', pelit yang selalu diikuti, kikir, semuanya serba perhitungan. Dia untuk dirinya sendiri pun perhitungan. Allah tidak suruh, silakan, washrabu, makan, minum. Allah suruh makan, tapi syaratnya halal dan thayyibah, yang halal, yang baik, berkualitas. Karena pelit Allah makan buat diri sendiri, tapi tidak boleh berlebihan. Allah SWT mengatakan yang bagi Adam, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil pakaian terbaik setiap mau ke masjid. Kenapa pakai baju yang tidak baik? Yang terbaik kan benar, gitu ya. Dan orang kalau sudah pelit, tidak mau ya. Karena ada orang subhanallah kalau dia pergi meeting, baju dia bagus. Kalau pergi sholat waktu, bajunya kubunya luar biasa. 30 tahun baju itu terus dipakai, karena diganti kalau pergi sholat. Tapi kalau meeting baju baru terus, sibuk, istri, anak, ketemu sama Allah, cek lucu, ya, usul semuanya baju. Kenapa ini seperti ini? Sampai Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau selalu kalau keluar pakai baju bagus, wangi, dinilai bagus oleh orang-orang. Sampai di Irak itu di mana kalau Abu Hanifah lewat, hancur bau wanginya. Maka satu waktu murid-muridnya bilang, kalau seandainya Abu Hanifah di depan kita saja begini, bagaimana kalau dia berhadapan sama Allah? Kata Abu Hanifah, saya jadi berpikir baru dengan perkara itu. Iya ya, saya di depan Allah itu sudah rapi belum? Semenjak itu beliau berazam setiap malam pakai baju terbaik yang bersolat malam. Selalu begitu. Imam Malik rahimahullah kalau menyampaikan hadits Nabi SAW, beliau mandi dulu, beliau pakai baju terbaik, pakai wangian yang baik. Kalau memang orang paham akan seperti itu. Karena ada orang seperti itu. Kalau sudah muncul akhi dan ukhti perasaan untuk perhitungan di dalam Allah, itu hati-hati. Tanda-tanda bakhil, pelit, tidak boleh. Jangan pernah perhitungan, maka Allah juga tidak perhitungan dengan kita. Ya. Makanya Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar, kalau begitu, jangan kamu perhitungan, maka Allah pun akan perhitungan dengannya. Sudah bayar saja. Berikan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan balasannya. Kemudian yang kedua yang membinasakan adalah hawa mubtada', hawa nafsu yang selalu diikuti tapi yang salah. Ya. Maksiat, hawa nafsu kepada kemaksiatan, tidak boleh diikuti. Kemudian yang ketiga ini saksi bahasan kita, wa ijabul mar'i bi nafsihi, bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri, rasa dirinya paling lebih segala-galanya. Ini bahaya sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan agar tidak terjerumus dalam masalah kesalahan seperti ini, beliau mengingatkan dan menyimpulkan ada 3 hal yang berbahaya sekali kalau ada pada seseorang. Ya. Dan siapa yang terbebaskan dari 3 sifat ini, maka pasti dia akan terlindung dari semua keburukan. Beliau mengatakan, ya, tentu di sini yang dalam statementnya, barang siapa yang terbebaskan dari 3 sifat, maka dia akan terlindungi dari segala macam kejelekan. Ketahuilah, kekafiran itu berasal dari sifat sombong. Berarti sombong tidak boleh ada. Kemudian yang kedua adalah maksiat berasal dari sifat tamak. Kalau orang tamak selalu merasa mau lebih dari apa yang sudah Allah berikan, yang bukan haknya dia. Tamak itu sebenarnya begini, lebih ingin memiliki apa yang orang sudah miliki. Tamak. Kalau dia lagi makan, dia ingin tambah karena dia butuh, tidak tamak sebenarnya. Tapi kalau yang orang lain miliki, dia ingin dapatkan, ya, dalam arti kata dia ingin berebut supaya tidak ada lagi pada orang itu, bisa diistilahkan dengan tamak. Itu pintu semua kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah sikap melampaui batas dan kezaliman berasal dari hasad atau dengki. Berarti kalau kita simpulkan 3 hal yang beliau bahasakan, sombong, kemudian yang kedua adalah tamak, dan yang ketiga hasad. Kalau ini ada pada seseorang, dia akan sulit sekali untuk bisa meraih keberkahan dalam masalah ilmu. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian lebih dalam lagi penjelasan kita. Ilmu itu mirip dengan harta. Kalau harta bisa membawa pada orang sombong, ilmu juga bisa membawa pada orang sombong. Jadi sebagaimana kalau orang kaya itu supaya dia tidak sombong, dia merendah, dia bersedekah, berbaur sama orang miskin. Nah, orang berilmu juga sama. Berbaur dengan orang, dia bagi ilmu,
ilmunya, dia terapkan dalam kehidupannya. Kalau tidak, maka akan terjadilah kesombongan dalam ilmu dan akhirnya tidak ada keberkahan. Wahab bin Munabbih menjelaskan masalah itu rahimahullah. Beliau berkata, "Anna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal." Sesungguhnya ilmu itu memiliki keangkuhan sebagaimana keangkuhannya harta yang bisa membuat orang jadi merasa sombong. Kemudian ada perkataan yang menarik dari Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullah. Ini tahapan menuntut ilmu ya. Dia mengatakan al-ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu adalah 3 jengkal. Shibr itu jengkal, ashbar pada zamannya. Man dakhala fi shibr al-awwal takabbar. Siapa yang baru masuk di jengkal pertamanya, biasanya yang menyelimuti dia kesombongan. Kalau ada penuntut ilmu dan sombong itu baru level paling bawah ya. Sombong-sombong dengan ilmunya, itu masih belum ada apa-apa. Wa man dakhala fi shibr al-thani tawadha. Siapa yang masuk di jengkal keduanya, lebih banyak mempelajari ilmu, maka mulai muncul sifat tawadhu'nya. Dia merendah. Nah kalau sudah merasa orang itu makin membuat dia merendah sama orang, merendah kepada Allah, ya, dia rendah sama manusia, bukan menghinakan diri ya, tapi dia bertawadhu. Tawadhu itu maksudnya merendahkan diri, tidak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan perintah Allah, tidak sombong dengan manusia. Maka itu jengkal yang kedua. Ini positif. Kalau yang pertama tadi kurang baik, tapi memang umumnya terjadi. Biasanya orang kalau baru muncul ilmu biasanya langsung muncul sombong. Tapi kalau dia terus menuntut ilmu nanti akan muncul tawadhu'nya. Yang ketiga, orang dakhala fi shibr al-thalith, sampai masuk pada jengkal yang ketiga, alima annahu ma ya'lam. Muncul perasaan dia kalau dia masih belum memiliki apa-apa. Kalau ada orang menuntut ilmu sudah 10 tahun, 20 tahun menuntut ilmu setiap hari belajar, tapi sampai pada level nanti di mana dia merasa saya masih belum belajar apa-apa ya. Nah, itu berarti level jengkal yang terbaik di dalam menuntut ilmu. Sehingga dia akan terus haus untuk selalu mempelajari ilmu. Ini masukan yang sangat menarik sebenarnya. Abdullah Al-Ghazali rahimahullah berkata, "In arada laka iblis bi anna laka fadlan ala ahad min ahli al-Islam fanzur." Supaya kita selamat dari sifat sombong ini. Kalau kata beliau, iblis mulai membisikkan kepadamu was-was, ya, bahwasanya engkau lebih mulia daripada muslim yang lain, maka fa in kana akbar minka faqul, kalau orang yang lebih tua darimu, katakan, qad sabaqani hadha bil imani wal amal salih wa huwa khairu minni. Orang ini sudah mendahului saya dalam iman dan amal saleh, pasti lebih baik dari saya. Jadi kita tidak sombong, ya. Depan kita ini orang lebih tua, kita lihat orang yang lebih tua, langsung kita bilang pada diri kita sendiri, orang ini lebih tua, berarti lebih dulu beriman, lebih dulu beramal saleh, pasti lebih baik dari saya. Wa in kana asghar minka faqul qad sabaqtu hadha bil ma'asi wad dhunub. Kalau dia lebih muda dari kamu, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah mendahului orang ini dalam berbuat dosa dan maksiat. Wastaujabtul uqubah, dan aku pantas untuk dihukum. Wa huwa khairu minni, maka orang ini lebih baik dari saya. Nah, saya lebih dulu buat dosa dari dia. Fa innaka la tara ahadan min ahli al-Islam illa akbar minka aw asghar minka. Karena kalau kau melihat orang lain di depanmu dari kaum muslimin, maka tidak ada pilihan lain kecuali mungkin dia lebih tua atau lebih muda. Oleh karena itu, untuk supaya kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki, maka kita lakukan perbuatan ini. Ini nasihat yang sangat menarik tentunya untuk kita bisa amalkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan sampai kita membuka pintu kesombongan ya, dalam masalah ilmu yang sudah kita pelajari. Ada satu pertanyaan di sini. Lalu bagaimana kalau seandainya orang menuntut ilmu karena hanya diajak oleh temannya? Maka jawabannya innamal a'malu binniyat. Kalau dia karena ingin menjawab undangan seorang muslim, ada pahalanya.
Kalau dia sekaligus supaya saya juga mau belajar, ada pahalanya, ada keberkahan di situ. Bagaimana kalau orang sekolah hanya untuk misalnya mendapatkan ijazah? Apakah itu dibolehkan? Kalau dia hanya sekedar mengetahui bahwa saya memang sudah berjalan di masanya dia, memang orang membutuhkan ijazah, hanya sebagai formalitas tidak ada masalah. Yang penting dia menuntut ilmunya, karena ijazah ini memang satu hal formalitas yang harus ada di masa kita sekarang. Tapi kalau dia target utama tidak cuma ijazah, tidak penting ilmunya, maka biasanya tidak ada keberkahan dalam ilmu yang didapatkan. Juga ada poin lain yang perlu digarisbawahi. Ilmu itu tidak ada batasnya. Tidak ada batas, tidak ada perkataan. Kalau penuntut ilmu yang jujur, dia tidak akan pernah mengatakan, oh saya cukuplah belajar sampai di sini. Saya nggak perlu tambah lagi. Kalau ada seperti itu perasaannya, berarti orang ini belum menjadi penuntut ilmu yang benar. Penuntut ilmu yang benar adalah selalu merasa haus, selalu merasa kurang, selalu merasa apalagi ini yang saya harus belajar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan di dalam hati antum perasaan ini, sudah belajar, tadi enak ya dengan ilmu, saya mau dengar lagi, pulang dari pengajian, di jalan masih dengar, di rumah masih dengar, selalu harus dengan ilmu, itu sebuah nikmat yang besar, jangan sampai dihilangkan. Harus dijaga itu, karena tidak semua orang seperti itu. Biasanya syaitan masuk di saat itu lalu mengatakan, kan tadi sudah menuntut ilmu, ya sekarang saatnya santai, seakan-akan tadi itu siksaan, sekarang saatnya istirahat. Terus sebenarnya keliru. Dan ilmu ini sering kami ucapkannya, makin banyak kita pelajari, makin besar manfaatnya bagi kita. Beda dengan harta, gitu kan? Makin banyak kita miliki, makin banyak tanggung jawabnya juga. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu itu akan menjagamu sementara harta kau sibuk menjaga. Kau akan sibuk menjaga. Jadi tidak ada buktinya menuntut ilmu. Tinggal bagaimana kita mengontrol diri kita agar jangan sampai kita masuk dalam bab sombong ataupun tidak ikhlas. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 32, "Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Subhanallah, keikhlasan dalam menyampaikan dan juga keinginan agar ilmu itu sampai kepada orang lain, atau kita belajar untuk kita memahami ilmu itu banyak sekali berkahnya, banyak sekali keberkahannya. Bahkan kadang-kadang sudah bertahun-tahun dari masa kita hadir dalam masjid tersebut masih teringat apa yang dipelajari, karena memang keikhlasan penyampaian, keikhlasan yang hadir, sehingga connect antara dua keikhlasan ini membuat orang-orang mendapatkan keberkahan dalam ilmu tersebut. Jadi kita tidak boleh sama sekali mensucikan, kata Allah, jangan kalian menganggap diri kalian suci, dialah orang yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Di sisi Allah SWT itu orang yang paling rendah, orang yang paling ikhlas, itu yang paling tinggi derajat dan paling cepat. Ya. Jangan batasi ilmu itu, selalu belajar. Saya pernah punya seorang teman dekat dari Senegal, beliau namanya Abu Bakar. Masya Allah, waktu itu kami sama-sama S1. Saya pas lagi kuliah di Madinah, di Fakultas Awal, kami mungkin sudah berjalan di tingkat 1 itu sekitar 3 bulan. Beliau kena terlambat visanya, jadi baru datang. Tapi ada satu pelajaran penting saya dari orang ini. Di antara semua teman-teman yang masuk sudah 3 bulan berjalan, ya, sudah sekian materi yang berbau, ada hadis, ada sirah, ada fikih, ada usul fikih, ada tafsir, ada Al-Quran, ada banyak materi yang dipelajari. Selama 3 bulannya masih banyak mahasiswa yang lalai, karena mereka tidak paham 3 bulan. Tapi Abu Bakar ini dari Masya Allah, karena keikhlasan dia untuk saya dapatkan dia sampai selesai S3 di Madinah, dan Masya Allah luar biasa. Berapa untuk masuk S1 itu telat datang. Hari pertama dia datang, dia di sebelah saya. Kemudian dia salaman, habis itu karena dosen lagi ngomong, dia cuma bilang sama saya, sebentar, nanti selesai ini mandiri baru kita kenalan. Kalau hari ini dia siapin satu kertas buku tulis satu sama 10 pulpen saja. Dosen ngomong apa ditulisin katanya. Dia bertanya, lalu masih baru masuk gitu. Dia tidak pusing untuk kenalan sama orang-orang dulu. Bagaimana ilmu ini jangan keluar kecuali saya sudah harus paham. Nah, dosen juga dibayar begitu. Selesai materi,
baru dia kenalan, baru dia salam. Lalu saya masuk lagi, dia sibuk lagi nulis. Subhanallah, ini lakukan setiap hari, diambil dari siapa saja yang berprestasi, diambil bukunya, buku tulisnya, dan dia pakai bawa ke kamarnya, baru dia asrama, dan dia ukir lagi. Subhanallah, dan saya dia nulis ngomong, ya. Padahal dia kelar. Pada saat mau ujian, pas mau masuk materi akidah waktu itu, ada satu syair akidah tentang masalah syarat la ilaha illallah, kan? Terus kita ada 6-7 bait syair, kalau secara baris ya, tapi dalam satu baris ada 2 syairnya, 2 baitnya. Itu saya lagi hafal di depan kampus, saya ulangi, saya sudah mulai hafal. Saya merasa ini penting untuk dihafal. Memang sampai sekarang saya masih hafal. Pada saat saya hafal itu lewat Abu Bakar itu masih tidak tahu beliau lewat. Saya bilang, Khalid, apalagi yang kira-kira menurut kamu saya harus baca? Tidak tahu yang sudah 2-5 menit tadi mungkin lonceng, saya tidak tahu apa yang belum dibaca. Tapi saya bilang, sudah hafal belum syair ini? Oh belum, subhanallah tadi 5 menit. Dia langsung bilang, kasih ke saya, coba panggil, dia baca sebenarnya, habis dihafal. Betul, kita masuk ke kelas, nilainya ada 15 atau berapa nilai, dari 50 ya, cukup besar nilainya syair itu saja. Allah SWT berikan taufik. Jadi kalau orang ikhlas itu subhanallah Allah berikan taufik. Tapi sekali lagi, kapan kita salah gunakan hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk sombong, meremehkan orang lain, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Allahu a'lam. Baik, seperti biasa insya Allah setelah sholat isya nanti kita akan